Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Kita akan merenungkan bagian selanjutnya dari ucapan Musa kepada suku-suku Israel. Dan pagi hari ini kita tiba pada ayat di mana Musa mengucapkan kata-katanya berkenaan dengan suku Naftali, saudara. Suku Naftali, yaitu Keluaran pasal 33 ayat 23. Nanti saudara Adi akan bantu kita membacakan ayat ini, lalu kita akan renungkan bersama-sama ya. Ulangan 33 ayat yang ke-23 ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu, terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang malam yang telah kami lalui. Nah, pagi hari ini kami ingin bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, beserta dengan kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan adik. Ulangan 33 ayat 23. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Nah, saudara, kita melihat suku yang berikutnya, yaitu suku Naftali. Kata Naftali, kalau saudara membaca beberapa artikel dan saudara melihat bahasa aslinya, maka kata Naftali itu berarti perjuanganku, saudara. Artinya adalah perjuanganku atau aku telah berjuang. Aku telah berjuang, itulah kira-kira arti dari kata Naftali. Nah, sebetulnya nama ini itu diberikan oleh Rahel. Saudara tahu Rahel adalah istri kedua dari Yakub, yang sebetulnya yang paling dicintai oleh Yakub. Tetapi Naftali ini lahir bukan dari rahim Rahel, tetapi lahir dari budaknya yang bernama Bilha. Jadi dia melahirkan anak laki-laki bagi Yakub. Nah, sesuai dengan namanya, maka kita tahu bahwa lahirnya Naftali itu menggambarkan kepada kita bahwa Rahel itu telah berhasil. Saudara. Dengan lahirnya Naftali bagi Yakub melalui Bilha sekalipun, Rahel merasa hasil perjuangannya itu berhasil. Bahwa dia berhasil melahirkan seorang anak bagi Yakub. Jadi kelahiran Naftali adalah tanda kemenangan dalam perjuangannya atau keberhasilan dalam perjuangannya. Bukankah seringkali kita juga memiliki hal yang sama atau melakukan hal yang sama ketika kita menang atas sesuatu, maka kita juga menunjukkan tanda-tanda atau stigma dalam hidup kita, bisa tanda dengan ucapan syukur, bisa menandainya dengan simbol-simbol tertentu untuk mengingat bahwa aku telah berhasil dalam perjuangan atau pergumulan yang aku hadapi. Jadi Naftali adalah simbol kemenangan bagi Rahel dalam perjuangannya untuk menghadirkan seorang anak bagi Yakub, saudara. Nah, dalam perkataan Musa, ucapan Musa berkenaan kepada suku Naftali yang menggambarkan tentang kemenangan dari perjuangan Rahel ini, maka kita mendapatkan 3 hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi suku Naftali ini. Yang pertama, saudara, dikatakan oleh Musa, kiranya engkau kenyang dengan perkenanan. Jadi yang mendatangkan
kebahagiaan bagi suku Naftali ini yang menggambarkan kemenangan dari sebuah perjuangan seorang Rahel ini, yaitu kenyang dengan perkenanan. Musa hendak menyampaikan kepada pembacanya atau kepada kita bahwa Naftali akan mendapatkan kebahagiaan oleh karena dia kenyang dengan perkenanan Allah dalam hidupnya. Kalau kita membaca Kejadian 49 ayat 21 ketika Yakub mengucapkan ucapan berkatnya kepada suku ini, dia menggambarkan Naftali itu seperti rusa betina yang penyayang. Waduh, digambarkan seperti rusa betina yang penyayang. Jadi digambarkan sebagai mereka yang bisa mengambil hati sesamanya. Jadi di sana dikatakan seperti rusa yang penyayang. Sehingga apa yang dilakukan berkenan oleh sesamanya. Bukan hanya berkenan oleh sesamanya, tapi juga berkenan kepada Tuhan. Jadi tindakan perbuatan yang kita lakukan itu dampaknya orang berkenan kepada kita. Dan kalau kita berkenan kepada orang, apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan dan orang lain, maka itu yang mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sungguh berbahagialah orang-orang yang mendapatkan perkenanan baik Allah maupun manusia. Sama seperti Yesus. Anak itu tumbuh besar semakin dikasih oleh Allah dan manusia. Hidup orang yang dikasih oleh Allah dan manusia itu adalah kehidupan yang membahagiakan. Nah, yang kedua, apa hal kedua yang mendatangkan kebahagiaan bagi Nathanael? Yang kedua adalah kiranya engkau penuh dengan berkat Tuhan. Musa mengucapkan supaya Naftali ini penuh dengan berkat Tuhan. Apa artinya, saudara? Artinya bukan hanya sekedar segala kebaikan yang merupakan buah dari berkat itu. Berkat pada masa itu digambarkan dengan gandum, dengan anggur, dengan minyak, dan sebagainya. Tapi berkat hari ini digambarkan dengan uang, dan uang, dan uang, dan uang. Jarang orang menggambarkan berkat itu dengan emas. Emas dan emas dan emas dan emas. Sekalipun emas adalah simbol dari kekayaan. Tapi seringkali di hati dan pikiran manusia, gambaran tentang berkat Tuhan itu adalah uang dan uang dan uang dan uang. Tetapi lebih daripada itu, berkat Tuhan seharusnya tidak hanya digambarkan dengan materi. Tidak hanya digambarkan dengan gandum, anggur, dan minyak saja. Tapi berkat Tuhan itu sebetulnya digambarkan dengan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kita, yaitu menurut janjinya atau covenant dari Allah yang diikatnya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi saudara, kalau hari ini kita terikat dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, itu sebetulnya more than enough. Lebih dari cukup. Kalau saudara hanya mendapatkan materi tanpa terikat dengan perjanjian Allah, maka materi itu biasa-biasa. Tapi kalau saudara menerima berkat materi, tetapi ditambah saudara terikat dengan perjanjian Allah, wow, itu baru luar biasa, saudara. Menurut orang Yahudi ini, menurut ini catatan dari Matthew Henry, ya, milik pusaka suku Naftali itu subur sekali, saudara. Jadi suku Naftali itu tinggal di tempat yang subur dan hasil buminya begitu cepat tumbuh. Saya tidak ingin berkata kalau saudara nanam jagung 2 minggu langsung berbuah. Tidak, saudara. Jagung itu berapa lama ya, Dik? 3 bulan? 3 bulan? 6 bulan? Wah, lama sekali. Jagung, wah itu sih kalau sedang cari 2 bulan, 2-3 bulan. 2-3 bulan bisa maksimal, saudara. Tetapi kalau saudara diberkati Tuhan,
jagung itu tumbuh dan menghasilkan, saudara. Berisi, bernas. Dan itu digambarkan pada gambaran tentang Naftali menurut Matthew Henry. Jadi mereka itu diberkati Tuhan. Jadi apa yang mendatangkan kebahagiaan? Kalau hidup saudara dan saya ini diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kalau hidup saudara dan saya diberkati Tuhan, itu mendatangkan berkat, mendatangkan kebahagiaan tersendiri. Kita hidup bukan hanya dengan materi, tapi kita hidup dalam anugerah Tuhan. Terikat dengan perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yang ketiga terakhir ucapan dari Musa ini dikatakan kiranya engkau memiliki laut dan wilayah sebelah selatan. Menurut Matthew Henry kalau ini dibaca, laut yang berada di sebelah selatan milik pusakamu. Laut yang sebelah selatan itu apa, saudara? Laut yang sebelah selatan. Kalau dia ada di daerah utara, maka laut yang sebelah selatan adalah Laut Galilea. Tapi kalau dia ada di sebelah selatan, maka laut sebelah selatannya adalah Laut Mati. Tapi kalau dia ada di sebelah selatannya lagi, maka laut yang digambarkan di sini adalah Laut Merah, saudara. Jadi Alkitab mengatakan kalau Galilea, Danau Galilea, maka Danau Tiberias. Dan Danau Tiberias ini adalah danau yang limpah dengan berkat Tuhan. Ada ikan Petrus di sana. Bukan hanya ikan Petrus, saudara. Ada ikan Yohanes. Ada ikan Yakobus. Ada ikan Andreas. Semua nama ikan sesuai dengan nama murid-murid Yesus. Karena kalau saudara ke Israel hari ini, saudara akan diajak ke sebuah restoran. Restoran itu kita makan ikan Petrus. Tapi di restoran sebelah dia jual ikan Yohanes. Di sebelahnya lagi ikan Yakobus. Tinggal saudara mau pilih yang mana. Jenis ikannya sama, mujair besar. Gimana? Ya, ikan. Diberkati. Kalau saudara selatannya adalah Laut Mati, maka laut ini limpah dengan mineral. Limpah dengan semua materi-materi yang luar biasa. Kaya, saudara, Laut Mati ini. Diolah bisa menjadi bahan kecantikan, bisa diolah dengan menjadi bahan-bahan yang lainnya. Luar biasa kekayaan Laut Mati ini. Garamnya 40%. Orang yang duduk di atas laut ini bisa ngambang. Tidak akan tenggelam, saudara. Kalau itu bicara tentang Laut Merah, maka laut ini juga adalah laut yang penuh dengan berkat yang melimpah. Jadi kalau milik pusakanya Naftali adalah Laut Galilea atau Laut Mati atau Laut Merah, maka enough is enough. Orang diberkati Tuhan, bisa buminya, bisa lautnya, bisa sungainya, bisa sawahnya, bisa kebunnya, bisa ladangnya. Kalau saudara dan saya diberkati Tuhan, entahkah usahamu apa saja. Wow, luar biasa. Tidak ada orang yang bisa menghalanginya. 3 hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi suku Naftali. Yang pertama perkenanan Tuhan. Yang kedua berkat Tuhan. Yang ketiga adalah berkat wilayah, daerah, tempat di mana dia tinggal. Jadi sebetulnya saudara, dimanapun kita tinggal, tidak menjadi penentu keadaan kita. Tapi tergantung dengan Tuhan. Oleh karena itu dimanapun kita tinggal, kalau tempat itu diberkati Tuhan, wow, keren. Dulu saya berpikir ketika saya diutus ke Serpong, waduh, saya dibuang dalam tanda kutip ke tempat yang gersang. Tapi ketika saya melihat Serpong ini menjadi sebuah kota yang diberkati Tuhan,
wow, saya tidak pernah menyesal lagi. Tuhan tempatkan di sini. Jadi yang menentukan bukan tempatnya, tapi yang menentukan Tuhan. Kalau memberkati tempat itu, maka tempat itu akan menjadi tempat yang luar biasa. Apapun pekerjaanmu, dimanapun saudara tinggal, kalau Tuhan memberkatinya, akan berlipat kali ganda. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami ingin mendapatkan kebahagiaan oleh karena perkenanan Tuhan, karena berkat Tuhan, dan karena Tuhan memberkati keadaan kami dan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, masa depan kami dalam tangan anugerah Tuhan. Kiranya yang terbaik Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini tanggal 13 ya dia. Tanggal 13. Selamat menikmati lontong cap gome. Puji Tuhan. Bener ya? Ya, cap gome. Selamat menikmati lontong cap gome. Jangan lupa antar ke WD 3 nomor 53. Bilang ke rumah Pak Mus. Pasti akan diterima oleh Bu Desi. Selamat menikmati hari ini. You are blessed.